Dapatkan saf. Kita sholat safar berjamaah demi keselamatan perjalanan. Hari ini advokat FPI DKI Jakarta sudah mengeluarkan pengumuman. Ada press release 2 kali 24 jam Panji harus minta maaf. Mereka selalu menggunakan agama buat kepentingannya. Seperti yang kita lihat, jika Pak Rizik dan Pak Bahar sudah mengatakan penistaan agama, ya saya sih nggak kaget Pak kalau terjadi demo. Seperti kasus Ahok dulu Pak. Sepertinya ada beberapa pihak yang ingin menyeret Pak Panji masuk bui Pak dengan jalur penistaan. Kalau ini beneran terjadi ya lucu aja Pak. Bahkan lebih lucu dari stand up komedi tersebut. Di dalam stand up-nya, Panji ini menyinggung banyak hal Pak di pemerintahan. Presiden, wakil presiden, TNI sampai Polri. Tapi lucunya yang dipermasalahkan adalah penistaan agama. Dan kenapa penistaan menjadi pilihan buat alasan menjerat Panji? Ya karena kasus-kasus penistaan ini biasanya mendapat atensi tinggi Pak. Kasus penistaan biasanya kasus yang harus diselesaikan cepat dan kemudian bisa menjerat pihak tertentu dengan alasan yang basi Pak. Bisa memecah belah umat, bisa mengganggu harmoni masyarakat. Dan ini sudah terjadi pada kasus Ahok dulu Pak saat Pilgub. Agama dimainkan dengan brutalnya dan agama dipakai buat memukul lawan. Dulu banyak massa yang datang dengan antusiasnya karena merasa membela agama Pak. Ya saya rasa maklum aja Pak. Kebanyakan massa yang datang itu kurang paham atau tidak melek politik Pak, dan gampang emosi kalau menyangkut agama. Padahal mereka hanya dikibuli Pak, itu sebenarnya hanya agenda politik saja dengan narasi agama. Dan hasilnya Pak Ahok ini jadi tersangka Pak. Dalam kasus Panji ini polanya hampir-hampir mirip karena langkah-langkah yang dilakukan beberapa pihak mengarah ke penistaan. Seperti yang ngakunya Aliansi Pemuda NU dan Muhammadiyah yang melaporkan Panji atas penistaan agama. Tapi sayangnya NU dan Muhammadiyah membantah dan tidak mengakuinya. Akhirnya ya isu itu lenyap begitu saja Pak. Setelah mereka gagal menunggangi NU dan Muhammadiyah, muncul lagi yang mengatasnamakan umat Islam Kota Malang. Ya ini memakai nama Islam dengan harapan masyarakat banyak yang mendukung mereka seperti kasus-kasus sebelumnya. Kalau kita lihat videonya, tidak ada yang salah dengan Panji Pak. Panji mengkritik atau menyinggung masalah-masalah di negeri kita ini. Dan itu memang terjadi di negeri kita Pak. Kalau soal agama, Panji hanya membuka pikiran kita karena dari dulu simbol agama atau kesalehan dipakai buat meraih kepentingan atau keuntungan. Panji hanya mengajak agar kita lebih berpikir cerdas dalam menyikapi keyakinan Pak. Kenyataan di negeri kita selalu memilih pemimpin yang kelihatannya soleh atau sholatnya rajin Pak, daripada memilih calon pemimpin berdasarkan kemampuannya. Kalau pikiran kita terbuka dan tidak kolot, kita pasti setuju dengan apa yang dikatakan oleh Panji Pak. Pikiran mereka saja yang terlalu kaku dalam menyikapi agama. Seakan-akan agama ini seperti barang pecah belah Pak, tidak boleh disentuh sedikit pun. Saya merasa agama ini dibuat kaku, anti kritik dan kolot sama mereka. Seakan-akan mereka yang paling benar. Bahkan agama dipakai buat sesuka mereka Pak. Agama yang harusnya cinta kasih dipakai buat mukul lawan politik pas kampanye. Dan anehnya mereka pun merasa bahwa yang mereka lakukan kebenaran mutlak untuk membela agama. Menyikapi tentang stand up Panji, saya sebagai umat Islam tidak merasa tersinggung Pak. Karena yang dikatakan Panji ini memang benar-benar terjadi di negeri ini. Dan saya yakin generasi muda khususnya lebih terbuka pola pikirnya, tidak mudah dibodohi atau disetir menggunakan agama seperti generasi-generasi sebelumnya. Dan stand up Panji ini sebenarnya udah lama loh Pak. Viral akhir-akhir ini karena ada yang mencoba memainkan isu agama. Ini suatu yang menarik Pak. Stand up yang begitu panjang, titik masalahnya hanya penistaan agama. Kalau Pak Rizik dan Pak Bahar sudah berkata ini penistaan, ya tinggal nunggu waktu aja Pak. Ada apa tidak simpatisan atau pemilik dana yang mau memanfaatkan mereka. Kalau ada ya akan terjadi demo Pak, walaupun tidak sebesar kasus Ahok dulu. Ya karena masyarakat sudah mulai sadar Pak, kalau mereka dulu hanya dikibuli menggunakan agama, padahal cuma agenda politik.
Saya ini merasa yakin Pak Bahar, Pak Rizik dan kawan-kawannya tidak menonton video Panji secara utuh. Mungkin mereka cuma dibisiki atau dikasih potongan video kalau Panji ini menista agama. Mungkin mereka pun juga nggak paham akar masalahnya di mana. Mereka cuma mengandalkan emosi Pak, bukan berpikir jernih. Dan kabar baiknya sekarang masyarakat sudah mulai sadar bahwa mereka tidak benar-benar membela Islam. Mereka hanya memanfaatkan Islam buat kepentingannya. Saya bukan pendukung Panji ya Pak, saya hanya mengajak kalian berpikir kritis supaya tidak mudah disetir atau dibodohi menggunakan agama. Karena saya merasa agama ini kehilangan fungsi atau kesakralannya ya karena mereka-mereka ini Pak. Agama dipakai buat menutupi kebobrokan mereka. Kalau kita cerdas, stand up Panji gak ada yang salah Pak, karena memang benar-benar terjadi di alam negeri kita ini. Saya rasa kalau menista agama, Pak Zulkifli Hasan yang bilang kalau sholat pas di tahiyat akhir biasanya pakai satu telunjuk, sekarang pakai dua karena nggak mau satu. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai, kan gini Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Kayak gini. Itu Pak, teman-teman begitu Pak. Saking apa itu ya? Gitu. Ya Pak Yai ya. Yang korupsi dana haji yang mencabuli santri itu adalah real penistaan agama Pak, tapi tidak didemo atau dipermasalahkan karena tidak ada keuntungan atau peluang. Ya kita lihat saja Pak, seperti apa sikap pemerintah dalam menanggapi kasus tersebut. Kalau sampai diproses ya lucu saja Pak, melebihi stand up komedi. Ini memang lucu Pak. Kalau kasus Ahok kan jelas ya Pak, karena persaingan politik sehingga Ahok ditumbangkan dengan berbagai macam cara. Kalau Panji ini motifnya apa ya Pak? Politik juga tidak, maju sebagai capres juga tidak. Bahkan kalau dipikir, Panji, Pak Rizik, Pak Bahar dan kawan-kawannya ini sama-sama pendukung Anies Baswedan loh Pak. Panji ini menyinggung banyak pihak, tapi yang dipermasalahkan penistaan dan kalian juga pasti paham Pak, kalau sama perpolitikan di negeri kita ini. Pro dan kontra itu wajar Pak, dan saya yakin kalian juga sudah cerdas dalam menanggapi isu-isu seperti ini. Saya hanya mengajak kalian lebih berpikir kritis, tidak mudah dibodohi menggunakan agama seperti kasus Ahok dulu Pak. Ya kita lihat ke depannya Pak, perkembangan isu yang lucu ini. Kalau masyarakat kita sudah cerdas, tidak mudah dibodohi, ya teriakan Pak Rizik dan kawan-kawan ini hilang begitu saja Pak. Tapi kalau masih banyak yang berpikir sempit dan ada pemilik dana yang mau memanfaatkan mereka, ya bakalan ramai seperti kasus Ahok dulu Pak. Dan tulis pendapatmu di kolom komentar ya Pak. Salam akal sehat.